Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ataibu min dzambi kaman la dzambalah. Sahabat YouTube Al-Mustarih rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita harus senantiasa bersyukur atas rahmat Allah, karena Allah yang memberikan kita kesehatan, Allah yang memberikan kita kesempatan, Allah yang memberikan kasih sayangnya, sehingga kita masih diberikan usia di bulan Ramadan yang mulia ini, di penghujung Ramadan yang akhir ini. Dalam 10 hari Ramadan terakhir ini banyak sekali amalan-amalan yang dianjurkan oleh para ulama yang harus kita lakukan dan yang harus kita tingkatkan. Namun selain daripada itu, kita juga harus senantiasa mengingat bahwa kita adalah hamba yang penuh dosa. Kita adalah hamba yang tak lepas dari khilaf. Kita adalah hamba yang sering melakukan kesalahan. Oleh karena itu, Ramadan ini kita jadikan Ramadan menjadi syahrut taubah, menjadi syahrut taubah, menjadi bulan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambut hari yang fitri dengan taubat, kita akhiri Ramadan ini dengan taubat dan taat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratmu, faqala ta'ala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yang dimana ayat ini menceritakan tentang perjuangan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam untuk menyerukan umatnya untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu, karena sungguhnya Allah, kana ghaffaro, Allah maha pengampun. Kata ghaffaro ini termasuk amthilah mubalaghah, yang dimana kata ghaffaro ini adalah Allah yang memiliki ampunan yang banyak sekali dari segala macam dosa, yang dimana kecuali dosa syirik. Oleh karena itu senantiasa kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh. Diperkuat oleh hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ataibu min dzambi kaman la dzambal. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa padanya. Oleh karena itu senantiasa kita bertaubat dengan sungguh-sungguh, taubatan nasuha, tetapi kita harus ingat ada tata cara taubat yang betul. Di dalam kitab Sulamut Taufik diceritakan, setelah menceritakan berbagai dosa dan maksiat, lalu dulu kitab ini ditutup dengan bab taubat. Bikaifiyati taubat, atajibu taubatu minad dunubi, bahwa kita diwajibkan untuk bertaubat dari macam-macam dosa fauron, saat itu juga. Ala kulli mukallafin, kepada orang yang mukallaf, orang yang baligh, yang memiliki akal yang sehat. Nah, kita ada syarat-syarat taubat yang harus kita tempuh. Yang pertama adalah an-nadamu. Kita harus senantiasa menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita harus senantiasa menyesali kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal iqla'u, dan kita harus senantiasa meninggalkan dosa-dosa yang sering atau yang sedang kita lakukan. Kita jangan sampai kita bertaubat namun kita sambil melakukan maksiat. Wal iqla', kita harus berusaha mencabut atau memberhentikan maksiat yang kita sedang lakukan. Lalu yang ketiga ada wal azmu lan,
Dan yang ketiga adalah kita berjanji, kita nejak kepada Allah untuk senantiasa meninggalkan dosa yang kita lakukan atau yang kita sudah lakukan. Lalu yang selanjutnya, syarat yang selanjutnya adalah tadi yang nejak atau yang berjanji kepada Allah alla ya'uda ilaiha. Kita berjanji kepada Allah untuk tidak kembali kepada dosa tersebut. Kita tekadkan di hati kita untuk tidak melakukan dosa kembali yang telah kita lakukan. Selanjutnya wal istighfaru. Nah, kita harus senantiasa memohon ampun kepada Allah. Seperti anjuran tadi dalam surat An-Nur itu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kita senantiasa harus bertaubat kepada Allah dengan baca istighfar. Kita mohon ampun kepada Allah atas kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Lalu selanjutnya syarat tobat yang terakhir adalah wa in kana dzambu tarka fardin. Adapun jika dosa itu adalah meninggalkan fardu dalam hal muabadat qadahu, maka senantiasa kita harus membayar dosa tersebut. Ketika sholat kita pernah tinggalkan, kita puasa wajib kita pernah tinggalkan, maka kita harus senantiasa untuk mengqadanya, untuk membayarnya. Au tabi'atan li adami, atau dosa ini berjenis berkaitan atau terikat dengan bangsa Adam atau bangsa manusia, qadahu, maka kita senantiasa harus atau wajib membayarnya. Adapun bagaimana kalau kita tak sanggup membayarnya saking hutangnya begitu besar, awis tarudahu, atau kita meminta ridho kepada orang tersebut. Kita datangi orang yang kita punya hutang, kita datangi orang yang kita punya sangkut paut terhadapnya. Kita memohon ridho kepadanya. Nah, itu jadi yang pertama, saya ulangi. Syarat tobat yang pertama tadi adalah anadmu, kita menyesal. Yang kedua, kita meninggalkan dosa tersebut. Yang ketiga, kita bertekad untuk tidak akan kembali kepada dosa tersebut. Yang keempat, kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan yang kelima, kita membayar atau mengqadha dosa kita, mengqadha kewajiban kita kepada Allah, dan kita membayar kewajiban kita. Jika itu hak adami, kita harus menyelesaikan dengan orang yang bersangkutan. Nah, dengan begitu, dengan kita bisa memenuhi syarat yang 5 tadi, insya Allah kita akan menyambut hari yang fitri dengan bersih. Kita akan bisa menutup Ramadan ini dengan taubat yang hakiki, taubat yang sesungguhnya, yakni taubatan nasuha. Karena kita harus ingat, Ba'duhum pernah berkata, laisal id liman labisal jadid. Bukanlah hari raya Idul Fitri itu untuk orang yang bajunya baru, untuk orang yang bajunya beli baru, tapi untuk siapa? Innamal id liman taziduhu, liman ta'atuhu tazid. Untuk orang yang bertambah takwanya. Semoga kita termasuk orang yang bertambah takwanya di akhir Ramadan ini dan menyambut hari raya Fitri dengan penuh ceria, bersih dari dosa, dalam keadaan taubat dan taat. Mungkin untuk kultum hari ini saya cukupkan. Semoga bisa bermanfaat untuk saya dan untuk kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.